Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita jam 3 sore ini berkombur. Ya, saya Putra Andika Siagian hari ini akan menemani Anda berkombur kita jam 3 sore. Di samping sana, sebelah sana ada rekan saya, silakan langsung aja di shoot. Siapa Oke, dia? tentunya bersama saya di sini Nur Hasana yang akan menemani Bang Putra ya dari awal hingga akhir acara nanti. Betul sekali. Dan tentunya tema kita hari ini sangat luar biasa, dan untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya boleh banget nih, kita persilakan boleh tanya langsung kepada narasumber kita. Dan tema kita pada hari ini adalah membahas seputar pemilu tentunya. Apalagi kalau bukan persiapan KPU menghadapi kampanye Pemilu 2024 tentunya. Udah bentar lagi Sebentar nih, ya kan? lagi, ini bentar lagi kita juga akan merayakan yang namanya Pesta Demokrasi, Pesta ya. Demokrasi. Tepatnya di tanggal 14 Februari Betul. 2024. Jadi buat teman-teman semuanya harus persiapkan ya dari sekarang. Kira-kira pasangan calon seperti apa nih yang bisa menjadi pemimpin kita di tahun mendatang tentunya. Iya, ini sangat luar biasa. Kita sudah kedatangan tamu, Tamu ya. Tamu kita. Ini spesial banget nih. Spesial banget. Panggung Markompur hari ini Iya. terkhusus untuk narasumber kita, the one and only. The one and only, ditemani oleh maskot kita. Iya, Oke. siapa dia di sini ada Bang Zakaria Siregar Esos MSP. Ya, Abang Das sehat, Abang Das. Alhamdulillah. Alhamdulillah, apa kabar? Ini sehat? makin muda aja tampaknya, makin Iya, sehat gitu ya. Kabar betul. gimana nih Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Insyaallah. Sehat, ya. Makanya sampai kemari kalau enggak. Kalau nggak sehat nggak sampai kemarin. Ya? Ini kita bahas tentang kampanye, ini agak ngeri-ngeri sedap memang bahasnya, tapi mudah-mudahan Bang Zakaria selama 1 jam ke depan bisa menemani kita di sini, karena selain mungkin saja dulu mungkin model kampanyenya berbeda sana. Berbeda Dulu itu banget, hanya sekedar bertemu langsung tatap muka. Kalau sekarang ini kan ada dari media sosial, Bang ya. Benar Iya sekali. kan? Memanfaatkan tentang media digital tentunya ya. Betul, banyak Sosial sekali media nih dan dia. lain sebagainya. Dan itu biasanya lost control nih. Itu agak susah ya. Iya. Mungkin kita kasih pertanyaan pertama. Oke, ini kayak udah Dengan sesi hadiah wawancara. 1 juta rupiah. Macam ini ya, kuis jadinya Bang ya. Iya, nanti kita sediakan pilihan bantuan 50-50, pot and friend atau Asdi Audience. Iya, Bang Zakaria, ini kan kita sudah mau menghadapi kampanye ini ya kan. Mungkin masuk tanggal 28 November ya. Iya, Minggu iya. depan mungkin ya kan. Masa kampanye ya. Menurut Abang lah selaku akademisi, kita lihat langsung apakah sudah mulai bermunculan ini ya kan. Bermunculan mungkin sosoknya caleg-caleg itu atau partai politiknya sudah mulaikah mereka curi start kampanye ini. Silakan ditanggapi Bang. Saya ingin mulai dari dari adagium bahwa ini kan pesta demokrasi. Artinya sebenarnya substansinya apa gitu, kampanye ini untuk apa sebenarnya. Jadi saya pikir yang perlu kita ingat bahwa kampanye ini kan dibuatkan sebenarnya untuk sebagai media bagi peserta ya, untuk menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat, kepada pemilih. Jadi yang penting sebenarnya dalam kampanye ini adalah, ini mungkin harusnya ya, yang menjalankan regulasi ini hadir ya, harusnya karena penyelenggara. Karena ini dibuat untuk sebagai wahana kepada katakanlah peserta untuk menjembatani supaya bisa ketemu dengan pemilih, menyampaikan visi misi kami dan mungkin ayolah pilih kami karena kami akan buat ini bla bla dan sebagainya. Jadi yang penting sebenarnya adalah kalau saya sebagai akademisi melihat sejauh mana penyelenggara mampu melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan kampanye itu. Jadi ini kan kampanye ini kan untuk rakyat ya. Pesta ini untuk rakyat, kampanye ini untuk rakyat. Jadi harusnya penyelenggara punya mindset juga. Ini harus bisa melibatkan orang banyak gitu, harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengetahui katakanlah program-program, visi dan misinya, kemudian mungkin juga rekam jejaknya. Gitu. Saya pikir itu yang substansi dulu, bahwa yang pertama untuk apa kampanye ini dibuat gitu, bukan persoalan kampanye, jadi tujuannya apa gitu, supaya kita tahu nanti ketika proses evaluasinya ini sampai nggak ke tujuannya gitu. Bukan persoalan katakanlah konser, bagi-bagi katakanlah sembako misalnya, atau katakanlah mendatangkan artis, atau
orasi dan sebagainya. Saya pikir tidak sesederhana itu kalau kita memaknai kampanye ini. Saya pikir itu. Nah, iya karena kita lihat kan beberapa calon itu sudah mulai ya kan. Iya, curi start. Pasang billboard Iya, ya kan. Dibuatnya di situ bukan caleg sih, tokoh masyarakat. Tapi setidaknya masyarakat tahu siapa nih aku sebenarnya gitu ya kan. Langsung dibuat personal brandingnya. Iya, Ya kan, Bang? Nah, menurut Bang Zakaria sendiri, waktu kampanye yang singkat boleh disampaikan kepada pemirsa plus minusnya. Jadi begini ya, kalau saya secara pribadi berprinsip, kalaulah saya ingin menjadi calon legislatif atau menjadi katakanlah presiden atau wakil presiden, kampanye itu sebenarnya bukan hari ini gitu. Secara substansi itu kalau kita mau ibaratnya dikenal masyarakat, katakanlah mau masyarakat tahu program kita, rekam jejak kita, prestasi kita, jauh-jauh hari kita sudah melakukan itu gitu. Harusnya. Harusnya. Ini kan masa kampanye ini sangat, ya katakanlah misalnya kita misalnya untuk calon presiden ya. Berapa provinsi kita nggak akan terjalani juga semua gitu. Dalam waktu sesingkat dalam itu, waktu sesingkat itu. Makanya wajar kalau tadi bahasa Bang Putra ya, Yes. curi start gitu ya. Iya. Kalau saya sih menganggapnya bukan curi start, itu artinya mungkin ya mereka memperkenalkan sosok mereka kepada masyarakat gitu. Dengan dalih mungkin tokoh ini, tokoh itu dan sebagainya, ketua ini, ketua itu ya. Dan KPU kan punya regulasi. Itu kan nggak pernah juga katakanlah dilarang kan. Artinya kalau misalnya saya gitu, pasang baliho besar, mengucapkan Iya. Selamat Idul Fitri atau misalnya selamat tahun baru dan sebagainya. Tidak ada Ya dalam cuma larangan foto saya aja sambil begini kan nggak ada masalah. Iya. Tidak Nah, gitu ada ya. yang melarang. Mengajak. Iya, Tidak tidak ada ada ajakan gitu untuk katakanlah coblos ini, coblos itu kan nggak ada di situ. Itu kan proses pengenalan. Saya pikir semua peserta pemilu melakukan hal itu, baik secara organisasi maupun secara personal. Saya Menurut pikir. Abang efektif nggak? Di apa itu kan sana di suara itu kan? Iya. Iya. Itu Kan ada ada nama doang. Nama. Iya. Iya. Dan ngapain pasang foto besar-besar kan? Coba tanggapin Bang, kan nama doang ya kan? Apakah itu Iya. memang efektif seperti Iya. itu atau gimana? Ya sebenarnya begini ya, ini kita ngelihatnya dari mana dulu ya. Kalau seandainya nama doang gitu kan, artinya cuma sebatas nama aja. Ya memang sejauh ini kadang-kadang itu salah kita di awal begitu gitu kan. Orang ada kenal si A karena memang wajahnya, tak tahu dia namanya gitu kan. Ada juga namanya yang lebih parah lagi, yang dikenal itu cuma nama panggilannya sehari-hari misalnya. Oke. Katakanlah si Ucok gitu Iya, misalnya. Ucok kan. misalnya. Nah, kan. Itu ada kejadian misalnya di beberapa daerah gitu. Orang nggak pernah tahu nama sebenarnya apa, tapi dipanggil orang si Ucok gitu. Tapi tanda sama fotonya gitu ya. Tanda sama fotonya gitu. Makanya kita tergantung ngelihatnya dari mana, dan persoalan itu kan sekali lagi ini kan ada yang membuat regulasi dan itu sudah diputuskan. Artinya ya bagaimanalah peserta pemilu menyikapi supaya masyarakat minimal kalau nggak ingat fotonya ingat namanya gitu. Nama pun ini benar-benar bahaya juga kan, banyak juga nama orang yang agak-agak sama. Mirip ya kan? Iya, nah, itu juga. Makanya kalau kita bicara soal pemilu hari ini memang kompleks ya, artinya ya mungkin kalau saya boleh melihat sosialisasi betul-betul sangat kurang lah. Dalam hal apapun lah, termasuk ini kan kampanye ini kan salah satu bagian dan tahapan apa nih? Pemilihan umum. Enggak ada juga kita sosialisasi. Artinya yang mungkin kalau kita tanya penyelenggara, oke kami sudah undang peserta pemilu, kami sudah sosialisasikan PKPU-nya dan sebagainya gitu. Kalau saya yang ditanya bukan pesertanya. Pesertanya nggak disosialisasikan pun, mereka pasti cari ke website. Yang perlu disosialisasikan itu ke masyarakat. Masyarakatnya. Supaya bisa berpartisipasi. Nah, inilah gitu. kita sosialisasikan ke masyarakat. Ini salah satunya. Ini salah mungkin. satunya ya. Nah, inilah Karena mungkin TVRI salah sebagai satunya. media pemersatu bangsa Iya. juga untuk Biar mensosialisasikan. sambil didengar oleh masyarakat ya kan. Yang emak-emak nih Bang, emak-emak Itu di yang rumah. paling ininya Iya. yang utama Betul, ya, iya. prioritas. Mamanya ada dua dia, ada yang tinggal di rumah sendiri, Ada yang- yang tinggal rumah mertua dia. Ya kan? Jadi cobalah nanti ya kan dari acara kita ini Markompur ini mudah-mudahan
ibu-ibu ini udah tahu nih, ini kita udah mau dekat di masa Nah, jangan lupa kampanye. pilih pasangan calon yang benar-benar amanah Tangannya ya. nggak boleh Oh, gini. iya. Oh iya benar Iya, sekali iya, ya, boleh. Dia benar-benar harus gini. amanah. Masa sikutnya ya. Urusan tangan Dilarang itu sekarang udah ya, diatur. tidak Udah boleh susah ya. ini ya. Oke, benar sekali. Susah sekali ya kan. Dan kita kembali ke tema kita ini terkait dengan persiapan KPU menghadapi kampanye pemilu 2024 mendatang. Nih selaku Abang Zakaria selaku akademisi ini melihat bagaimana sih sejauh mana nih persiapan dari KPU. Apakah sudah benar-benar kompleks terkait tadi untuk sosialisasinya saja masih dikatakan belum sempurna gitu ya. Silakan Bang Zakaria. Ya kalau ditanya persiapan sih saya pikir itu enggak kompetensi saya yang menjawab ya. Artinya kan sudah ada lembaga atau katakanlah pelaksana penyelenggaranya itu ya ada KPU yang melaksanakan, ada Bawaslu yang mengawasi, ada pesertanya. Saya pikir kalau ditanya sejauh mana persiapan itu pasti lebih tepatnya ke KPU ya. Tapi saya sebagai akademisi melihat bahwa kampanye ini kan kalau menurut saya hari ini kecenderungannya berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang mungkin menggerakkan massa secara betul-betul besar-besaran masif. Yang menjadi perhatian kita sebenarnya hari ini adalah pelaksanaan kampanye, materi-materi kampanye yang disampaikan melalui media-media sosial. Ini yang menurut saya ini harus menjadi perhatian lebih. Kenapa? Karena kita juga harus sadar ya, kita mungkin dalam 24 jam, kita dengan Android ini mungkin ada sampai 10 jam. Ya. Betul. Kita Gadgetnya termasuk gawai, termasuk apa pengguna Android yang paling Lama, tinggi ya frekuensinya. Jadi durasinya ya. itulah kita lihatlah mungkin ya informasi mengenai ini itu dan sebagainya. Ya kalaupun ada pengerahan massa, katakanlah kampanye akbar dan sebagainya, saya pikir itu tidak terlalu tidak terlalu riskan dan tidak terlalu persoalan ya. Tapi yang melalui media digital, melalui media sosial ini yang menurut saya harus betul-betul jadi perhatian, jangan sampai yang ada di media itu hoax semua gitu, ini berbahaya menurut saya. Itu yang cara menyaring itulah yang menurut saya harus dicari formulasinya. Harus diajarkan lah ya di Filter ya. Iya, supaya jangan semua masuk gitu. Artinya kalau nampak nanti ujaran yang berbentuk misalnya berbau sara gitu kan, atau menghakimi satu kelompok atau menghakimi personal tertentu, black campaign ini kan berbahaya. Pasti ada nanti kalau sudah ada aksi, pasti ada reaksi. Reaksi benar. Dan kalau sudah berbalas pantun di media sosial, ya kita nggak mau melihat sejarah ke belakang ya. Pemilu yang lalu itu antara ya katakanlah pendukung presiden sampai bertahun-tahun tetap juga seperti itu gitu kan. Kita pingin ini betul-betul pesta demokrasi, selesai pesta, mudah-mudahan semuanya bisa selesai tenang dan ya jalan lagi gitu. Jangan ada menimbulkan luka-luka di tengah masyarakat. Itu kan. Ya, kita tanya satu lagi nih mengenai persiapan menghadapi kampanye ini kan Bang. Iya. Ada di luar sana pemirsa, mungkin ini anggapan saja ya kan. Yang mereka ini sengaja mempersiapkan tokoh nasionalnya sejak dini. Mungkin curi start lah dia untuk mengkampanyekan atau mengumumkan siapa calonnya gitu ya kan. Nah, apakah itu juga berdampak Bang bagi mungkin caleg-calegnya di daerah gitu ya, yang siapa yang duluan mencalonkan capresnya maka dia akan lebih mudah gitu untuk membranding aku ini di kelompok ini loh gitu, kayak politik identitas gitu Bang. Iya. Menurut saya persoalan duluan ini kan persoalan pertimbangan politik ya, tidak ada kaitannya. Yang ada kaitannya adalah ketika partai itu memang mengumumkan calon yang elektabilitasnya tinggi, itu yang akan mendongkrak elektabilitas caleg-caleg yang ada di daerah. Persoalan siapa duluan itu ya saya yakin itu sudah sangat-sangat politis dan kalau kita melihat contohnya ya misalnya kita sebut aja nama gitu, misalnya ketika Pak Surya Paloh duluan mengumumkan Anies Baswedan misalnya kan. Ya ini kan pasti dengan pertimbangan matang juga ya, artinya Ya sembarangan orang sekali Pak Surya Paloh juga tidak sembarangan asal sebut. Semuanya pasti sudah melalui informasi dan data-data yang valid ya.
kenapa harus diumumkan sekarang? Kenapa tidak menunggu yang lain ya? Nah, kan gitu ya. Kenapa pengumuman cawapresnya Pak Prabowo itu terakhir gitu? Tentu itu saya pikir itu sudah sangat politis ya kalau kaitannya kepada persoalan elektabilitas ya. Keberpihakan masyarakat terhadap salah satu partai atau apa. Baik, ini sangat seru sebenarnya. Ada lagi mau abang tanyakan, tapi kita Tahan dulu dengar ya, iklan Benar. dulu nampaknya pemirsa Iya, ya. dan pemirsa juga jangan kemana-mana karena tentunya kami akan segera kembali setelah iklan yang berikut ini. Kembali lagi pemirsa, Markombur. Kali ini kita bahas kampanye lagi ya. Ibu-ibu pemirsa di rumah, jangan lupa nanti kalau ingin melakukan telepon interaktif bersama kita di sini, ada di 0811 6100 386. Sekali lagi saya ulangi, 0811 6100 386. Jadi nanti bisa bertanya-tanya langsung ya kan mengenai tanggapan narasumber kita pada hari ini, abang ganteng kita. Ya. Bang Zakaria The one Siregar and Esos only. FSP. The one and only. The one and only. Ada satu Bersama- maskot ya. Maskot kita ya. Silakan sana. Ini luar biasa sekali, ini terkait juga kampanye ya. Kita juga merindukan seperti yang Bang Zakaria katakan bahwasanya kampanye dulu kan lebih menarik antusias masyarakat. Ini sangat berbanding terbalik nih dengan kampanye di tahun sekarang. Ini metode seperti apa sih yang membedakan ini kalau dilihat dari sudut akademisi sendiri, Bang? Ya artinya kan kita kan sudah ke era Digital. digital Benar ya. sekali Kalau ya. katanya sekarang 5.0 artinya semua serba digital dan ya kampanye ini kan sebenarnya prinsipnya kan ingin menyampaikan pesan ya. Pesan itu yang dimaksud pesan itu adalah program-programnya, visi misi dan sebagainya. Jadi ketika peserta pemilu menganggap bahwa media digital ini sudah mampu menjembatani, saya pikir ini kan salah satu ruang yang dulu-dulunya belum ada gitu Yes. kan. Nah, jadi Nggak mahal lagi. nggak Bang, ya mahal kan? lagi kan. Nggak Artinya repot-repot supaya lagi. gimana supaya FYP di TikTok gitu Iya. kan. Nah, kan. Di sosmed ya. Nah, kan, pakai influencer misalnya. Yes. Gitu. Jadi saya pikir itu metode yang sekarang ini berjalan. Makanya saya sampaikan tadi, ya itu sah-sah saja sepanjang bahwa materi-materi yang muncul itu tidaklah materi-materi yang membuat ya katakanlah masyarakat resah. Black campaign lah. Black ya. campaign misalnya, kemudian menyinggung persoalan SARA dan katakanlah ya bukan menjelekkan tapi katakanlah mendesgradasi kelompok-kelompok tertentu gitu kan. Jadi itu yang sebenarnya dihindari. Makanya kalau saya berharap penyelenggara sampai ke wilayah itu, jangan dibiarkan gitu ya. Tapi saya juga terus terang sampai detik ini nggak ngelihat juga apa sebenarnya yang dilakukan penyelenggara untuk mengatasi itu semua. Ya, apakah mampu ya KPU atau Bawaslu sebagai penyelenggara stop dulu TikTok yang berhubungan dengan pemilu gitu. Karena ini berbahaya, ini TikTok ini kan nggak ada kita Sosial dengar media ya. sekarang gitu kan. Jadi ya kalau itu tidak diimbangi ya saya pikir susah nanti. Susahnya adalah yang bentrok itu yang fanatik ini kan, pendukung ini sama pendukung ini mainnya di media sosial sekarang gitu. Mainnya di media sosial dan ya bukan hanya persoalan pemilu sih, kita lihat kalau misalnya ada konteks ada masalah di sosial masyarakat kan ada yang pro ada yang kontra di media sosial itu kan. Kita nggak tahu ini kalau ini suatu saat nanti ini bisa menjadi katakanlah bola salju dan Yes, betul-betul sampai di hari hanya. Makanya ya perlulah mungkin katakanlah dalam tanda kutip petinggi-petinggi republik dan partai politik ini mengungkapkan pesan-pesan yang sejuk lah ya. Supaya jangan lagi katakanlah ya bisa membakar. Ya boleh sih kita mau menang, kita mau mengajak masyarakat memilih, tapi yang Caranya paling jangan utama kan menjaga keutuhan kita ya.
Kan nggak mungkin pula habis pemilu kita begaduh karena beda pilihan kan. Cocok ya. Kan nggak Cocok ya. cocok. Kalau dulu kan ada kejadian itu, Oh, ada. suami istri katakanlah dalam rumah tangga, Langsung yang ini. terakhir pemilu selesai orang itu begaduh. Yang di sana udah dilantik. Udah kan? dilantik jadi menteri pertahanan. Iya, betul memang ada seperti itu. Untung kita nggak seperti itu ya kan. Betul, kan? Nah, Jadi jangan sampai ya gara-gara itu jadi antar manusianya sendiri pribadi per keluarga. pribadi jadi bentrok ini kan gitu ya. berpesta, betul Bang Zakaria. Itu dia. Di Pesta. awal saya sampaikan tadi kan pesta rakyat ya. Pesta Jadi rakyat. semaksimal mungkin rakyat itu memang harus diajak untuk berpartisipasi dan diberikan ruang gitu. Yang bisa memberikan ruang itu ya penyelenggara. Contoh dalam konteks kampanye. Kalau misalnya masyarakat misalnya diberikan ruang, kalau ada pelanggaran gitu, masyarakat ngadunya kemana sih? Yes. Itu kan penyelenggara yang punya gawean. Bapak Ibu sekalian, ini tempat pengaduan kita kanalnya, ini Instagramnya, ini TikToknya misalnya, ini Line-nya 24 jam gitu. Ini WhatsApp-nya ya. Ini WhatsApp-nya kan itu kan kita kan nggak bisa gitu. Ya penyelenggara yang harus bisa memastikan ada ruang-ruang untuk masyarakat berpartisipasi gitu. Jangan dijadikan objek aja gitu. Itu termasuk partisipasi dalam ini juga ya penyelenggaraan Pemilu. Pesta demokrasi, ini ya. benar. Kampanye ini kan cuma salah satu tahap sih. Banyak Kan tahapan lagi ya, tahapannya kan banyak. Jadi masyarakat bukan hanya sekedar coblos saja. Iya, tapi Bisa harus juga mematuhi jadi banyak metode. Iya, mengawasi ya. itu yang saya maksud. Jangan dijadikan masyarakat itu cuma sekedar objek ya. Betul. Ketika perlu, ayo ramai-ramai coblos ini, ya bukan seperti itu. Gitu. Mereka juga harus dikasihkan pelajaran. Kenapa harus mencoblos? Untuk apa mencoblos? Dan siapa yang mau dicoblos gitu? Kan gitu ya. Ini dia, Rekam siapa nih? jejaknya. Terakhir itu gitu ya. Siapa yang harus dicoblos gitu Iya, ya. itu butuhnya tergantung Bang edukasi. Putra juga ya. Iya, tergantung saya. Emang saya siapa? Saya tidak mencalon ya, pemirsa. Tentunya itulah yang menjadi bagiannya Bang Zakaria, Iya. edukasi, sosialisasi dalam proses kampanye ini ya. Iya, betul, Karena betul. bagaimana nih masyarakat bisa ikut serta nih untuk tertarik menyoblos salah satu pasangan kalau mereka saja tidak tahu background ya, riwayat prestasi-prestasi Betul. ataupun kepemimpinan yang beliau Iya, pegang betul, seperti betul, itu. betul. Karena sekarang juga kalau bisa dikatakan manusia sekarang, apalagi generasi milenial melek akan digital. Iya. Mereka juga memfilter nih kasus-kasus apa yang pernah terlibat Betul, oleh calon gitu ya. Jadi lebih apa lagi ya, lebih memfilter lagi lah intinya ya. Nah, karena netizen Indonesia katanya Lebih cerdas. lebih intel lagi daripada intel. Iya. Lebih Seram cerdas ya, benar. Ini kan bahaya. Kalau Bang Putra apa macam-macam bisa diapain orang. Ngeri kita, Pak. Jejak digital itu katanya Bahaya, Pak. luar biasa. Tak Itu bisa tentara terhapuskan. Israel udah minta ampun Pak. Dengan netizen Indonesia kan. Begitu serang langsung Aduh, luar biasa. Nah, mengenai ini, apa namanya bahasa kita itu brandingnya itu yang tidak sebenarnya. Karena ada juga gitu. Mereka buat mungkin satu konten seolah-olah ya kan. Sosok ini tuh ramah, rendah Tim hati. buzzernya, Iya, ya, tim buzzer lebih dibuat tepatnya. konten yang rapi betul. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Itu bagaimana kira-kira Bang tanggapinya? Ya ini apa ya, kalau dari saya kebetulan kan disiplin ilmunya kan komunikasi ya. Nah, iya komunikasi. Ini Jadi gimana nih memang menanggapinya? ya ibarat kita mau jualan ini. Kalau mau Tim marketingnya, jual, marketing. ya, tim marketingnya ini kan nggak mungkin bilang yang saya tahu itu di zaman Rasulullah kalau jualan kita sebutkan, oh ini barang ini rusaknya di sini gitu ya. Yes. Itu yang saya tahu ya. Tapi kalau sekarang orang marketing kan ya Kelebihan. semuanya bagus gitu, semuanya bagus. Termasuk marketing politik hari ini gitu ya. Jadi kalau Bang Putra, ya katakanlah Bang Putra hari ini ya mungkin oleh marketing politik bisa ditampilkan seolah sebagai orang yang betul-betul agamis gitu ya. Wah, kan. Dermawan. PC ya pemirsa ya. Ya, makanya disinilah letak kejelian masyarakat sebenarnya untuk memfilter itu semua. Artinya masyarakat yang cerdas itu masyarakat yang tidak langsung menerima. Itu makanya ada dalam istilah komunikasi itu kita namanya literasi media. Nah, ini. Nah, bisa melek lah kita kan, filter lah, jangan sampai semua kita telan mentah-mentah ya. ya karena itu sendiri ya belum tentu benar gitu ya. Bukan berarti kita seujon, enggak juga. Tapi kita kan harus benar-benar memfilter. Kalau dibilang, oh Mbak Sana ini orangnya baik hati,
Mbak Sana ini orangnya suka memberi gitu ya. Tengok aja. Ya sekarang memberi atau dulu gitu. Kalau mau dekat-dekat pemilu ini ya mungkin Udah ada pasti. maksudnya. Ada Ya kan? maksudnya. Ada maksudnya. Ada udang di balik bakwan. Nah, Iya, betul. tapi kalau dari dulu, Dari dulu. memang berarti memang itulah Begitu dia kepribadiannya. sifatnya, ya kan? gitu. Berarti Misalkan- jejak digital tadi Iya, ya, Bang, ya, jejak riwayat dia tadi ya. Itu harus Sekarang udah ada di digital, jadi bisa orang searching. bisa. Kalau Makanya dulu kan kata-katanya aja, katanya itu Bang ya. iya, kalau sekarang nggak bisa bohong lagi kita. Mau kemana pun kita, maaf cakap misalnya kita punya akun Facebook 7 tahun lalu, orang bisa lihat aktivitas kita di Facebook itu. Gitu. Apa ya di 7 tahun lalu nih kan. Maaf cakap kalau ada hal-hal yang tidak pantas kita expose di situ, ya kita nggak bisa ngomong itu valid buktinya gitu. Nah, kan gitu, makanya hati-hati kalau buat akun itu maksud Iya, saya. hati-hati sana. Jangan sampai ya Jangan sampai terjerumus. nanti. Ya, apalagi pemirsa kalau ya. di-hack orang. Kalau foto-foto kita semua dihapus sana. Nanti di Biar crop jadi orang. kosong ya. Biar jadi Karena juga kosong. foto aja bisa disalahgunakan ya di berbagai sosial media, akun ya. Banyak. Termasuk salah satunya orang yang tukang pinjam-pinjam uang Iya, gitu ya, betul, menggunakan foto kita. Ya, itu harus kita hindari dari sekarang. Pinjal itu Iya, ya kan? benar sekali. Iya, itu apalah itu memang kecanggihan teknologi hari ini ya, apalagi ada dengan teknologi AI itu ya, artinya AI. dengan orang diam aja seolah bisa ngomong kemudian sebagainya. Makanya ya intinya masyarakat harus cerdas lah hari ini, harus betul-betul melek media, melek digital dan melek teknologi ya. Jangan temakan semua isu-isu, temakan semua informasi yang belum tentu benar. Oke, Nah, Bang Jakaria, dari komunikasi politik. Nah, kita bahas ini, kan tadi bilangnya komunikasi ya kan? Iya, siap. Nah, ada verbal dan non verbal. Sudah mulai kelihatankah para caleg-caleg ini mungkin atau Dalam para segi calon pemimpin kampanyenya, kita ya kan? Mungkin menggunakan baju yang bagaimana, kan gitu kan? Jadi Adakah warna ada baju, etika-etikanya ya? etika-etikanya, kemudian cara dia ini sudah ada yang gemoy katanya ya kan? Nah, ada yang Ada ini itu. kata-kata Nah, khusus yang disematkan itu kepada gimana Bang calon. dari sisi komunikasi politik? Ya menurut saya itu sah-sah aja gitu ya. Artinya gini, komunikasi politik kan coba mencitrakan seseorang seperti keinginan dia gitu. Hari ini misalnya kan ada istilah goyang gemo ya. Iya, goyang gemoy. Goyangnya apa bro. Itu kan menurut saya kalau dari segi komunikasi politik, itu bukan sesuatu hal yang muncul tiba-tiba. Jadi itu memang sengaja dikondisikan bahwa kita lihat aja lah persoalan warna baju ya. Warna baju yang digunakan misalnya capres kita bilang Pak Prabowo aja lah sama Gibran ya. Kan dia ambil warna baju yang agak kebiru-biruan itu ya. Nah, seperti itu terus. Jadi memang komunikasi politik itu ya sah-sah aja untuk mencitrakan seseorang itu seperti apa yang dia mau gitu. Dan tentu dia sudah membaca dan melihat yang maunya masyarakat itu gimana. Ternyata goyang gemo itu banyak juga digandrungi, jadi tren gitu. Dijadikan konten malah. Iya, jadi dijadikan tren, konten. benar-benar. Jadi itu sah-sah aja dan ya, dalam politik ya saya pikir semua orang melakukan itu. Cuma mungkin kadarnya aja yang mungkin berbeda. Karena ini konteksnya presiden tentulah nasional kan dan ini ditambah lagi dengan ya katakanlah pendukungnya akun ini akun itu kan jadi betul-betul viral, FYP dan sebagainya. Gitu. Nah ya memang karena komunikasi itu kan tidak hanya sebatas ini ya kata yang Orang, keluar komunikasi. atau kalimat yang keluar menurut Iya, saya kan iya. dari cara minum, cara Iya. duduk ya Bang ya. Coba Bang dijelasin Bang. apa nih dari gini kalau komunikasi yang kita paham itu kan artinya kan bukan hanya persoalan ujaran atau oral ya, tapi kan maaf cakap dari mulai baju yang kita pakai, dari mulai warna bajunya gitu, kemudian cara berjalan kita gitu kan, semua itu kan dalam komunikasi kan dipelajari gitu. Artinya untuk selevel pimpinan-pimpinan katakanlah daerah dan nasional, semuanya itu kan diatur gitu. Bapak kesana nanti harus pakai baju ini, ngomongnya harus seperti ini, jalannya kayak gini, kemudian nanti katakanlah kalau ada digunakan misalnya peci harus pakai peci dan sebagainya. Jadi menurut saya itu ya salah satu strategi dalam rangka mencitrakan dirinya gitu kan. Ujung-ujungnya kan kampanye. Campaign, iya. Ya kan dan itu menurut saya tidak ada hal yang tidak dibenarkan dan sah saja gitu.
sekarang kan persoalannya kan masyarakat yang pentingnya harusnya belajar. Ini hari ini aja gini atau dari dulu gini ya, gitu ya. Harus Artinya, ada perbandingan. iya kan, ini kok sekarang kemana-mana pakai peci, dulu pakai peci enggak? Misalnya ini contoh ya. Oh ini kalau pakai baju koko terus dia kayaknya gitu kan. Atau ya ini mode-mode ini, misalnya dia senang pakai jeans, pakai casual gitu kan. Ya itu semua harus dilihat dan intinya yang ingin saya sampaikan dalam komunikasi politik bahwa tidak ada itu istilahnya itu muncul tiba-tiba. Itu semua memang sudah dirancang sedemikian rupa dan sudah dipertimbangkan harus seperti ini gitu. Oh, berarti semua sudah sesuai dengan ya. Iya. strategi dari timnya gitu ya. Iya, ya itu pasti itu dan Kan komunikasi masing-masing politik. juga punya ada staf ahli khususnya ya. Iya, Wajib, betul. wajib. Oke, baik. Pemirsa, mungkin kita akan sambung lagi. Ya, kita jeda iklan dulu. Kita tahan dulu Bang, ya. Iya, Masih siap. satu segmen lagi, nanti Siap. kita korek Sekali. lagi mungkin pertanyaan-pertanyaan tentang menuju kampanye ini. Baik, mungkin kita saksikan iklan berikut ini. Silakan. Baik pemirsa, baik lagi kita berkompur masalah kampanye ini ya. Sering kita mungkin tidak tahu bahwasanya sebentar lagi kita akan dekat dengan masa kampanye. Benar, beberapa bulan lagi Iya, ya. siap-siap ibu-ibu baju baru, jilbab baru nanti ya kan. Oke. Sejadah baru, mukena baru ya kan. Nah, nanti kita akan tanya-tanya lagi, mungkin Sana punya pertanyaan yang sedikit mungkin bisa kita korek-korek dari narasumber kita. Silakan Sana. Benar sekali, karena tentunya ini sebagai informasi kita bersama ya, kita juga harus tahu nih hal apa yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan dalam mencegah Nah, ya itu pelanggaran dalam pemilu. Ini boleh diinformasikan juga nih, Yes. Bang Zakaria, Mungkin dari kepada segi kita semua. akademisi ya. Iya, jadi regulasi yang kita tahu ya dalam PKPU kan yang paling standar itu artinya kita kan harus memahami mana-mana itu yang pelanggaran ya. Ya sebenarnya sih kalau kita baca PKPU-nya sudah jelas, misalnya katakan di luar jadwal yang ditentukan itu pelanggaran. Kemudian melibatkan anak di bawah umur. Itu juga pelanggaran. Kita nggak boleh ikut. Di bawah umur ya. Ya, kita di bawah uzur. Di bawah uzur ya. Ya, Bang Putra aja, sana belum ikut. Sana belum ikutan ya. Silakan lanjut Bang. Kemudian misalnya ya katakanlah mempersoalkan NKRI dan sebagainya. Oh, iya, iya, itu kan nggak dibenarkan. Kemudian katakanlah yang menyinggung persoalan suku agama ya. Sara itu ya, Sara, lebih tepatnya. Sara. Ini sana atau Sara? Ya, ini Hasana. Sana. Sana ya. bukan Sara. Sana, bukan Sarah. Sarah itu yang 008. Oke. Apa itu? Sarah. Zaman zaman dia enggak rubah Bang. Nggak tahu dia ya kan. Lanjut Bang. Iya. Kenapa generasinya beda ya? Beda. Bang? Beda pemirsa ya. Beda generasi. Beda generasi. Jadi itu saya pikir masyarakat ya paling tidak, makanya saya di awal tadi sampaikan penyelenggara itu menurut saya sosialisasi maksimalnya itu bukan kepada peserta gitu, Lebih ke kepada masyarakat. Masyarakat, Benar sekali. iya. Kita lebih tekankan ya. Iya, jadi kalau peserta itu ya pasti udah orang-orang pintar di sana semua gitu. Iya, udah tahu Artinya dia. tahu kan? dia. Kalau masyarakat ini kan Nggak itulah yang perlu diedukasi kata Mbak tadi. ini. Artinya masyarakat tahu kalau ini pelanggaran, kemudian nanti nyampaikan persoalannya kemana gitu. Benar sekali, iya. Apa yang harus dilakukan gitu. Contoh misalnya apakah harus ada bukti rekaman Ya. atau dicatat kejadian tempat dan waktu. Itu kan hal-hal teknis sebenarnya yang kalau kita mau bicara partisipasi masyarakat itu di situ gitu. Dilindungi tidak Bang? Nanti Nah. kita rekam. Nanti ngadu, Ya, iya. ternyata kita pula yang Masuk ke jadi apa sasaran. ya? Ada ITE itu ya Iya. kan? Iya, Undang-undang ITE. itu. Jadi makanya ini semua ya mungkin kita bersyukur ya ada TPRI bisa mengedukasi ini dia, ini ya. di TPRI. Paling tidak ya mungkin ke depan ya penyelenggaranya harus punya konsep lah gitu. Metode terbarukan ya. Jadi bagaimana gitu kalau seandainya ditemui pelanggaran. Dan yang lebih penting lagi adalah mengantisipasi jangan terjadi pelanggaran gitu kan. Ya kita jangan pula jadi orang
pemadam kebakaran kan baru sibuk gitu kan. Iya. Kalau bisa sebelum pelanggaran Kita udah ready nih. diantisipasi Berarti kan harus gitu. dirindungi dong Bang ya, pemirsanya di rumah sana kalau ada yang mengetahui sesuatu hal yang Iya, mungkin saja harus menyalahi Melanggar. undang-undang KPU dilaporkan kemana Iya. nanti khawatir masyarakat yang dijebloskan gitu ya. Iya, iya itu. Jadi kambing hitam ujung-ujungnya. Itu gimana Bang kita tanggapinya? Bila perlu menurut saya ya kalau misalnya penyelenggara ya katakanlah punya mindset ke depan ini, bila perlu kasih reward gitu loh. Nah, Siapa masyarakat yang bisa melaporkan, ini kasih reward dari umroh penyelenggara. umroh. Kalau Ini gitu saya kayaknya duluan nanti. orang ini ngantri Bang Putra ya, Iya, ngantri. saya yakin loh kalau ada misalnya stimulan seperti itu, masyarakat pasti ya rewardnya kan enggak lah umroh. Maksud saya misalnya katakanlah ya baju Apresiasi lah, gitu apresiasi atau kit ya. atau apa gitu ya. Jadi masyarakat juga merasa gini, jangan sempat masyarakat toh kami laporkan nggak ada juga nyuntung sama kami Iya, katanya. Jangan-jangan kami yang di sana sampai 24 jam Iya. sibuk di Nah, BAP betul. gitu kan. ya. Waktu habis, Nah. Tenaga habis, tenaga habis, pikiran nggak dapat habis apa-apa. gitu ya. harus bisa kerja harusnya Iya, ternyata. itu dia. Ini nggak bisa kerja. Makanya penyelenggara harus bisa memastikan itu semua supaya nanti masyarakat mau gitu. Ya bagaimana caranya ya itu urusan penyelenggara gitu kan. Artinya kita kan cuma memberikan ya katakanlah pandangan bahwa harus ada langkah-langkah konkret yang betul-betul strength lah bagaimana masyarakat ini terlibat dalam proses pengawasan. Bahkan Saya pikir sampai mungkin pemirsa khawatirnya dan ketakutan masyarakat itu mereka lebih memilih untuk share di Sosial media. sosial media Bang daripada dia laporkan dulu ya kan. Dia share dulu ke media sosialnya, mungkin dia kirim atau dia nge-tag ke yang akun yang lebih besar begitu kan. Lalu akun yang lebih besar Sebagai itulah. pelindung dia Nah, ya. sebagai pelindung dia gitu. Ya. Itu gimana Bang kita gimana ya, bukan hanya persoalan pemilu ya, bahkan persoalan-persoalan di masyarakat kan ada juga itu semacam apa tagline, nggak viral, nggak diproses, nggak viral, nggak selesai masalah kan gitu ya. Yes, betul. Ya mungkin nanti dalam persoalan pelanggaran pemilu bisa seperti itu juga gitu. Ya kalau dia datang sendiri mengadu ke Gakumdu atau posko apa nanti di kecamatan itu, ya bisa jadi nggak selesai. Mungkin lebih selesai lagi kalau dia masukkan ke medsos, dia tag misalnya ketua Bawaslu, dia tag Nama-nama terkait iya, ya. kan, kayak misalnya divisi Humas Polri dan sebagainya. Ya mungkin itu lebih mendapat perhatian gitu. Waktunya nggak habis, ya pemirsa. Iya. Apa namanya itu tenaganya nggak habis, Iya, pikirannya betul. nggak capek juga ya kan. Tapi info langsung dapat nih. Dan Tapi- masyarakat Poin. Tapi itu pun otomatis, berbahaya juga gitu. Makanya Nah. apakah nanti yang bersangkutan nanti itu melanggar IT atau Nah enggak? itu dia. Nah, harus jelas ini ya kan Bang. Makanya intinya harus diedukasi. Nggak ada kata lain bahwa masyarakat ini harus diedukasi lah gitu. Kalau tidak diedukasi, ya nanti kalau istilah orang kita marambalangan mau ke sana sini kan. Ini yang saya dengar kemarin KPU Sumut dan KPU Kota Medan mungkin ya. Sosialisasinya memang sedang berjalan ya, tapi tahapan-tahapan ke partai politik, ke masyarakatnya kita belum tahu nih, ya kan? Inilah mungkin cara kita iya, ya, di pemirsa. bulan selanjutnya bisa jadi Bisa ya. jadi tempat lain dan dari TPR ini kita sampaikan bahwasanya ayo jangan lupa kita pesta demokrasi, ya kan? Tepatnya di tanggal 14 Februari 2024. 24 ya, Iya. 22 pula, 24. Masa silam itu Bang. Ya, hari Valentine ya, hari Iya. kasih sayang ya. Jadi pemirsa jangan sampai pergi pula ke Brastagi nanti gara-gara Tanggal merah ya kan. libur satu hari ya kan. Mumpung libur nih Bang katanya ya kan. Tengok Bang Putra yang pergi nanti Kak. Iya. Ciri-cirinya ini Pak. Enggak, saya selalu berjuang untuk bisa mau hujan mau panas Oh, gitu. Nyoblos. wajib ya kan. Yang penting Ya, nyoblos. dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ya kan. Iyalah Bang. Betul kan Bang? Betul, Ya, betul. tanggung jawab kita kan. Iya, iya. Dan tidak kita sudah melakukan tanggung jawab kita sebagai masyarakat memilih pemimpin. Nah, setelah itu ya silakan. Nanti gue tengok nanti tangan apa gitu. Ah iya, Betul, tengok, Kita nanti tunggu foto. postingannya Iya. ya Bang ya. Berlumuran darah, tinta kok darah pula. Iya, nah Bang, mengenai kampanye ini mungkin sejauh ini yang Abang lihat di medsos ya kan, di medsos dan di ya yang beredar di masyarakat lah. Apakah positifkah tanggapan masyarakat melihat antusiasmenya dari sisi akademisi ini ya kan? Dari mahasiswa misalnya begitu kan, atau negatif kah dengan mungkin konten-konten yang dibuat ya sampai dengan saat ini? Sampai detik ini saya melihat walaupun ya kalau kita mau fair belum masuk masa jujur, kampanye sih ya kan. belum masuk masa kampanye tapi sudah banyak
materi-materi kampanye yang berbau kampanye di medsos itu adalah fakta yang nggak bisa kita bantai satu. Tapi kemudian saya melihat itu juga membantu masyarakat sebenarnya untuk lebih mengenal proses rekam jejak peserta-peserta pemilu ini. Dan ya alhamdulillah tidak ada hal yang katakanlah luar biasa mengkhawatirkan. Alhamdulillah. Ya. Tapi begitupun Medan Sumatera Utara lah ya. ya, begitupun saya berharap penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu ya benar-benar memonitor ini gitu, memonitor dalam artian ya kalau misalnya polisi punya divisi cybernya, kalau bisa KPU sama Bawaslu punya divisi cyber juga gitu, jangan sempat udah kejadian baru sibuk gitu. Sibuk. Untuk pengamanannya sendiri. Iya, itulah namanya tindakan antisipasi. Ya, supaya jangan terjadi diantisipasi gitu dan ya kalau polisi kan ada itu kan divisi cybernya. Ada. Harusnya KPU melakukan hal yang sama ya. Iya, karena ini kan masanya era digital. Ya orang nggak ngumpul lagi di lapangan apa, Nggak ada tapi lagi. melalui ini semua. Data juga sudah terinput secara otomatis. Itu dia artinya ya apalah lebih maju dan menyesuaikan kondisi zaman lah penyelenggara ini. Harus Lebih bisa menyesuaikan. beradaptasi. Nah, beradaptasi ya. Sesuaikan. Sesuaikan angkanya atau apa ini? Baik, kita Kalau berada- itu serahkan sama abang aja. Sesuai, ya, siap. Itu ceritanya belakang layar ya Bang Iya, Putra. Bang Layar nanti Bang Jagaria ya. Jangan lupa ya. Saya tengok udah mulai meninggalkan dunia hitam nampaknya ini ya kan. Kena ada putih. Udah putih. Buka ini main fisik Bang ya jadinya ya. Maklum lah Bang Markombur pemirsa ya. Jadi Iya, kalau kita biar nggak tegang gitu ya. Jadi kita lebih ke acara soalnya yang ngeri nih yang have kita fun, bahas have fun. ini ya kan. Masalah kampanye yang sebentar lagi mungkin tahun minggu depan sudah mulailah alat peraga kampanye bertebaran mana saja. Mungkin pertanyaan terakhir Bang sebelum kita closing statement ya. Tempat-tempat mana saja Bang yang dilarang dilakukan? Titik-titiknya. Yang tahu Abang lah dulu kan. Iya. Tempat-tempat mana saja? Sekolah bolehkah? Ya sampai detik ini kan kita melihat ya namanya rumah ibadah. Rumah ibadah. Kemudian instansi-instansi Pendidikan. perkantoran, pendidikan itu kan tidak dibenarkan ya kalau kita untuk pemasangan APK ini. Tapi kan nanti faktanya kita akan lihat gitu. APK-nya ini nanti kan ada juga ya katakanlah penyelenggara yang masang APK ya. Nanti faktanya kita tengok banyak juga APK yang lain yang bertebaran ini. Baik. Tapi kan kita janganlah bersujon ya. Betul. Tapi kita lihat ya mudah-mudahan harapan kita peserta betul-betul tertib, ya kan? Karena sudah ada penyelenggara dan pengawas yang melakukan itu. Baik Bang, ini sesi terakhir. Ya, mari kita dengarkan closing statement. Ya, mengenai- mungkin lebih tepatnya Iya, pesan yang pengen disampaikan kepada pemirsa tentunya dalam menyambut Pesta Demokrasi yang berlangsung tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Silakan Bang. Ini kan kalau kita bicara kampanye itu kan sebenarnya bagian kecil ya dari pemilu ya. Saya tadi di awal menyatakan bahwa ini pesta demokrasi. Ini adalah pestanya rakyat. Maka saya punya pemikiran bahwa pesta ini, event ini, momen ini harus melibatkan sebanyak-banyaknya lapisan masyarakat. Jadi ya biarkanlah masyarakat yang berpesta gitu. Jangan ini menjadi pestanya katakanlah kelompok-kelompok elitis tertentu saja. Jadi itu dalam tahapan apapun, mau nanti kampanye, penghitungan suara, rekap dan sebagainya, libatkan masyarakat. Itulah salah satu bukti bahwa ya ini memang pestanya rakyat dan rakyat yang berdaulat. Saya pikir itu. Ya, Terima kasih. Terima kasih Bang Jagaria. Oke, terima Luar biasa kasih, sekali sudah Bang Putra. memberikan informasi, Oke, terima mengedukasi kasih. kita bersama di sini ya tentunya masyarakat Iya. yang di rumah yang menyaksikan Markompur dari awal hingga detik ini kami ucapkan terima kasih banyak ya. Dan untuk itu saya Nur Hasanah dan rekan saya Putra Andika Siagian, kalau ada gading bertuah tanduk rusa jangan lupakan, kalau ada kata-kata kami yang salah mohonlah dimaafkan. Terima Cakep. kasih, sampai Terima berjumpa kasih. lagi. Oke, thank you very much. Yo.